mungkin? Teng teng. Yesus. Nah, mungkin kita menyanyikan 2-3 kali. Mereka akan menentukan perjalanan pilgrimage mereka bersama dengan Bunda Maria. Temanya adalah tema tentang pengharapan. Bahwa setiap langkah kita ada pengharapan-pengharapan. Yuk. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Silahkan para peserta melakukan perjalanan pilgrimage kalian, di mana kalian merasakan dan memilih peran-peran dan pengalaman-pengalaman yang nyata. Yesus, 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 Yesus. Kita dengungkan dan kita bantu mereka untuk masuk dalam role play. Saudara-saudara, yakinkah Anda sudah memilih peran yang nyata dalam kehidupan? Nyatakah Anda dengan seluruh persoalan, terutama bersama dengan Bunda Maria? Tidakkah Anda untuk beralih ke tempat atau sesuatu yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar mengawali perjalanan Anda dengan harapan, tapi Anda sudah sampai pada sukacita dan kepenuhan hidup? Para peserta Bibeldrama, renungkan, alami, dalami teks yang kita sudah baca. Bahwa ada perkawinan di Kana. Ibu Yesus ada di situ dan kalian juga diundang. Kalian datang dan mengalami perjalanan dalam sukacita saudara-saudari kita. Tapi kalian mendengar bahwa sahabat kenalan kita kehabisan anggur. Kehabisan anggur karena relasi dalam keluarga, karena perceraian, karena PHK, karena anak-anak yang tidak berbakti, karena kejahatan dalam kehidupan. Atau Andakah sebagai Bunda Maria yang memiliki satu pandangan untuk meminta pada Yesus? Masuklah dalam kehidupan seperti itu, kehidupan nyata, alami. Dan bersama Bunda Maria juga kalian rasakan itu. Baik Bapak Ibu,
kita mulai pada pendalaman. Seringkali dalam bibliodrama pendalaman ini menyakitkan, bahkan membuat orang bisa menangis atau bisa bertobat atau disembuhkan. Bapak sebagai apa dan siapa dan berada di mana? Saya sebagai tamu yang diundang dan merasa gembira karena dari hari Minggu sebenarnya saya jatuh sakit, Romo. Kemudian saya bangun pagi tadi muntah-muntah. Dan sebelumnya saya sudah berdoa untuk minta hadir dalam acara ini. Sebenarnya untuk berdiri seperti ini lama, mujizat. Karena biasanya pusing gitu ya. Baik, Bapak baru merasa di tempat undangan ini. Jadi belum pernah merasakan pesta itu. Bapak tidak merasakan pesta. Merasakan. Kalau merasakan pesta, kenapa Bapak tidak pindah? Saya mengundang Bapak, andai kata Bapak merasakan pesta, dan pesta itu adalah pesta meriah dan Bapak disembuhkan dengan sukacita. Mengapa Bapak tidak pergi ke tempat ini dan merasakan di tempat ini bahwa ada sukacita di tempat ini? Demikian mudah Bapak ketika saya minta pindah bahwa Bapak segera sukacita. Bahwa setiap perjuangan kita selalu ada dinamika tarik ulur. Tidak takutkah Bapak nanti jatuh di tempat ini? Tidak takutkah Bapak bahwa di tempat ini ada begitu banyak orang yang mungkin menderita dan sakit? Apakah Bapak tidak ingin bersolidaritas dengan mereka? Atau Bapak ingin duduk di tempat ini agar solidaritas sebagai orang yang kekurangan karena Anda belum sehat? Apa sudah puas di tempat ini merasakan, atau Anda lihat ada orang yang berkekurangan, mungkin kurang sehat dan sebagainya? Merasa fokus dulu untuk kesehatan saya. Baik, Bapak tetap merasa nyaman di sana sebagai orang yang diundang ke tempat pesta dan terfokus pada kesehatan itu? Ya kalau mau dipikir lebih dalam lagi sebenarnya enggak juga sih. Kira-kira Bapak di sana atau di sini, atau Bapak mengalami bahwa terjadi perubahan dan mukjizat? Di sini ada tempat, ada mukjizat di sini. Bapak sudah merasa happy dan gembira. Kira-kira Bapak masih di mana? Dapat mujizat. Jadi kemungkinan maksudnya silahkan pindahkan. Saya kejar Bapak. Bibliodrama tidak demikian saja. Apakah sudah Bapak merasa nyaman, happy di sini? Mukjizat pasti terjadi dan sebagainya. Dan Bapak mendengar Bunda Maria suruh isi gentong-gentong, suruh jadikan mukjizat, dan Bunda Maria katakan sesuatu lalu Yesus katakan, Bapak merasa nyaman mukjizat terjadi di tempat ini? Saya sudah 10 tahun tidak bekerja, tetapi pelayanan sebagai katekis sudah di 3 gereja, kemudian prodiakon periode ke-7, hampir 21 tahun. Bulan Juni nanti saya selesai. Luar biasa, Bapak sudah merasa nyaman di sini atau kembali ke sini? Saya selalu mengembalikan karena kadang-kadang kita masih berpikir hidup itu mukjizat, tapi saya masih berpikir tentang sakit penyakit, Bapak merasa nyaman di sini atau di sini? Dan Bapak menjadi enak untuk rehat di tempat ini. Bahwa mukjizat selalu ada bersama Bunda Maria dan Yesus. Maunya seperti yang pelayan-pelayan yang... Maunya, tapi maunya itu belum Pak. Maunya itu belum. Kalau saya suruh pindah di sini ketika Bapak baru mulai merancang untuk kehidupan yang nyaman karena melayani, tapi belum. Kira-kira Bapak mau tetap di sini atau di sana? Sudah merasa nyaman? Oke, 1 menit Bapak berpikir, mungkin karena kondisi silahkan. 1 menit saya buat Bapak berpikir, silahkan.
Masih kuat ya, oke. Kalau masih kuat karena tadi katanya tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri. Bapak ada di tempat mukjizat itu terjadi. 1 menit saya akan tantang Bapak untuk dalam kehidupan. Pak, siapakah Bapak? Siapakah Bapak? Di mana Bapak berada? Saya pegawai yang mencedok air menjadi anggur. Pegawai. Jadi Bapak ini hanya merasa diri sebagai pesuruh, bukan sebagai inisiator. Tidak ingin seperti Bunda Maria? Kalau saya melihatnya, saya sedang bukan sebagai inisiator yang tadi Bapak bilang itu, tapi saya sedang bekerja, percaya akan mujizat akan terjadi. Jadi kalau Bapak itu hanya kalau diminta baru melaksanakan sesuatu bagi mereka yang mungkin berkekurangan atau keluarga Bapak yang berkekurangan. Jadi mental Bapak memang mental kuli. Saya ingin kalau Bapak merasa nyaman di tempat ini, kan kita punya Bunda Maria, alangkah indahnya punya kepercayaan Bunda Maria yang dengan penuh pengharapan. Kalau mental kuli ketika disuruh, apakah saya hanya mengajak, apakah Bapak ingin seperti Bunda Maria yang kemudian mampu menyuarakan dan pada akhirnya mukjizat itu terjadi, atau membiarkan Bapak sebagai orang yang kalau diperintah saja, kalau diminta untuk menjadi ketua lingkungan, Bapak tidak menawarkan diri sebagai ketua apa gitu Pak. Bunda Maria menjadi contoh. Saya menawarkan di sini ada Bunda Maria, di sini ada para pembantu, di sini ada Yesus, dan di sini ada para murid. Bapak masih memilih sebagai pelayan. Tidak pingin seperti Bunda Maria, saya adalah Bunda Maria saat ini. Dengan itu pengharapan jauh lebih besar, mukjizat lebih terjadi, dan kuasa Yesus lebih menjadi mulia. Saya minta Bapak mengubah energi negatif sebagai pelayan menjadi energi kasih sayang Yubelium Bunda Maria. Saya hanya melakukan untuk mujizat itu terjadi. Dan Bapak hanya tetap berada di sini untuk setiap permintaan saja. Bukan sebagai orang yang berinisiatif, yang tiba-tiba memiliki kasih sayang seperti Bunda Maria. Saya hanya menawarkan, ada Bunda Maria. Saya hanya pelayan. Tetap pelayan. Pelayan yang menunggu perintah atau pelayan yang melaksanakan perintah? Pelayan yang melaksanakan perintah. Dan Bapak merasa happy di sini? Iya. Happy juga dalam setiap perkara kehidupan? Iya. Baik, terima kasih. Kembali Bapak, 1 menit sudah. Jangan pernah tepuk tangan, belum selesai. Karena kita masih, Pak, mukjizat terjadi di tempat ini dan Bapak mengalami tuan rumah yang diberikan mukjizat itu. Apakah Bapak sudah yakin bahwa hidup Bapak ini terus-menerus dalam keadaan mukjizat ini, atau Bapak kembali sebagai orang yang diundang? Atau untuk orang yang membantu sehingga orang lain dapat mukjizat? Pengalaman hidup saya sih, saya selalu mengalami mujizat. Mengalami mukjizat di tempat ini. Iya. Jadi saya mengundang Bapak, bukan sebagai orang yang mengalami mukjizat, tetapi orang yang dapat mengundang dan dapat menjadi sarana terjadinya mukjizat. Bapak ingin menjadi orang yang mengalami mukjizat terus, atau pada suatu ketika Anda diberi kekuatan oleh Allah seperti Bunda Maria mampu untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan itu mukjizat. Atau Bapak tetap kekeh bahwa
Anda hanya penerima mukjizat? Tidak mau sih. Nah, lalu apa yang kemudian dapat menggerakkan saat ini dalam teks yang ada saat ini? Penerima mukjizat atau kemungkinan yang bisa menyelenggarakan mukjizat? Mungkin suatu ketika setelah teks ini selesai Anda baca, Anda dapat berdoa bahwa dengan kuasa Yesus, tolong Yesus berikan agar anggur yang habis dalam keluarga ini dan itu terjadi. Atau Anda tetap Bapak sebagai penerima mukjizat? Saya banyak mendoakan yang sudah sekarat juga. Jadi sudah ke arah bagaimana turut serta Ya, mendoakan. saya Dan sudah Bapak happy? mendoakan yang sekarat juga. Jadi Bapak happy di tempat ini? Enggak. Enggak. Bapak tidak happy di tempat ini. Jadi masih ada pilihan di sini untuk kembali ke Bapak pilihan ke sini. Jadi oke, saya tidak meminta Bapak lagi karena nanti dibulak-balik. Akhirnya Bapak kembali sebagai hanya penerima undangan. Ibu, siapakah Ibu berada di tempat mana? Saya di sini menempatkan sebagai Bunda Maria yang melihat kesulitan dari tuan rumah yang kekurangan anggur. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita melihat hal-hal seperti itu. Ingin kita membantu, tetapi kadang kita juga tetap butuh bantuan para pelayan dan penggerak-penggerak yang lain. Tentu saja saya tidak bisa bekerja sendiri. Undangan untuk itu pasti selalu ada, seperti kita dari pikiran menangkap bahwa kita berempati terhadap sesama di sekitar kita, baik itu keluarga maupun orang lain. Tetapi hati sudah berpikir, sudah bergerak, kadang-kadang tangan tak sampai. Kita tetap membutuhkan bantuan para pelayan untuk bisa kita mendapat mukjizat itu. Dan ketika kita memiliki tim atau bantuan dari orang-orang di sekitar kita, baik itu suami, anak-anak, orang tua kita, sehingga bisa mewujudkan mukjizat itu, akan ada sukacita yang saya rasakan. Terima kasih. Apakah Ibu bahagia dengan peran Bunda Maria yang selalu melihat kekurangan-kekurangan atau juga kebutuhan orang lain? Saya sangat bersyukur untuk itu, Romo. Saya bisa melihat dan merasakan kepedihan atau rasa mungkin sesuatu yang dibutuhkan atau kekurangan oleh orang lain. Jadi Ibu punya keberanian itu? Kenapa? Punya keberanian untuk mengatakan itu. Tapi belum dalam perjalanan menuju bahkan